bagusnya Pi Network itu ya benar-benar melibatkan Piners atau penggunanya sendiri teman-teman ya, tanpa dia tuh hanya core team aja atau mungkin melibatkan banyak dari luar komunitas. Enggak, ini memang spesial banget. Teman-teman bisa memiliki kesempatan, tapi ada tanda kutip yang harus kalian tahu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Piners, selamat tidak berjumpa ya. I'm so sorry before because I have many activities here. Saya banyak aktivitas di sini, jadi baru nongol ya. Padahal kemarin ada berita penting yaitu demo KYC. Nah, banyak teman-teman yang chat ya, banyak yang request ya, Bang, ini tolong jelasin dong, bla bla bla. Ya, intinya gini teman-teman ya, simple ya. Memang ada poin-poin penting di belakang yang teman-teman harus ketahui ya, biar teman-teman semangat gitu kan. Tapi secara garis besar kurang lebih penjelasan proses KYC itu kurang lebih sama terkait video yang saya pernah jelasin ya, yang ini ya, video yang saya sudah buat ini ya. Teman-teman bisa cek kurang lebih prosesnya, step-stepnya sama seperti itu ya, dari awal sampai akhir. Tapi ada beberapa tambahan informasi yang juga penting buat teman-teman ketahui ya. Langsung mungkin setelah ini kita bahas ya. Jadi semoga teman-teman tambah semangat, apalagi bulan depan kan sudah Pi Day ya, ulang tahunnya ya. Dan semoga KYC-nya ini kan tahap finalisasi teman-teman ya. Proses yang dilakukan yang ada di home screen itu penjelasannya memang disiapkan sebaik mungkin ya. Ini kan lebih ya dari 200-an negara, atau yang tertera itu di keterangannya 230 negara di seluruh dunia teman-teman. Tentunya ini adalah nanti ketika memang sukses aplikasi KYC Pi Network ini, salah satu yang bagus dan juga yang menurut saya ya mencetak rekor juga sih. Karena apa? Pertama kali ini setahu saya teman-teman ya mungkin kalau keliru bisa dikoreksi. Pertama kali cryptocurrency yang melakukan KYC massal di seluruh dunia yang mencakup ratusan bahkan ribuan ID dokumen ya teman-teman ya, atau KTP lah ya, di seluruh dunia yang berbeda. Nah, ini kan luar biasa. Jadi keamanan dan juga privasinya tuh sangat diprioritaskan teman-teman. Makanya jangan teman-teman nuntut yang terlalu muluk-muluk ya, karena ini memang dibuat sedetail mungkin proses-proses tahap-tahapnya biar nggak kecolongan teman-teman. Coba bayangkan nanti ketika di tengah jalan, nah ada apa-apa gitu kan, kebocoran atau ada yang bisa ngehack dan sebagainya ya, semoga enggak lah ya teman-teman ya. Bayangkan mungkin aplikasinya maintenance-nya nanti ketika itu ada masalah yang seperti itu, jadinya kita nunggu lama gitu ya, kayak aplikasi sebelah gitu kan. Oke, kita fokus ke Pi Network aja teman-teman ya. So after this I'd like to explain, saya ingin menjelaskan beberapa poin tambahan yang dijelaskan oleh pihak core team yang ada di aplikasi itu terkait tambahan setelah proses-proses yang kita lakukan di KYC nanti teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah poin-poin tambahan yang kalian harus ketahui bahwasanya di proses KYC nanti massal itu saya rasa step-stepnya, langkah-langkahnya luar biasa ya, mantap ya. Ini sistemnya canggih ini ya. Jadi melalui sistem yang otomatis langsung melalui perangkat ya. Nah itu masih dilapisi oleh validator yang berupa manusia. Nah itu kan luar biasa, ketat banget teman-teman ya. Oke, ini beberapa sistem otomatis yang dilakukan oleh perangkat aplikasi KYC. Nah kita baca nih, ini terkait data extraction. Nah ini kan sudah ada terjemahnya juga bahasa Indonesia ya, tapi saya menjelaskan secara detail ya biar teman-teman juga paham. Ini data extraction itu maksudnya adalah data nanti yang diambil dan juga disimpan teman-teman ya. Jadi otomatis melalui perangkat tersebut, tidak menggunakan yang lain-lain.
Terus kemudian data obfuscation. Obfuscation itu pengaburan data atau penyembunyian data. Ibaratnya kayak apa ya? Mungkin penyelewengan data ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian data matching. Nah, ini pencocokan ya data yang teman-teman ajukan. Terus kemudian account name matching, di situ ada pencocokan nama akun dan sanction screening. Nah, ini yang kerennya teman-teman ya. Jadi secara otomatis di situ ada penyaringan sanksi yang mungkin dimiliki oleh tiap-tiap pioneers yang ada di seluruh dunia, teman-teman ya. Oke, next setelah itu, nah di sini ada keterangan for your privacy, computer software completes most KYC validation steps. Dalam solusi KYC ini, sebagian besar langkah pemeriksaan KYC akan dilakukan oleh mesin secara otomatis. Nah, ini yang sudah saya jelaskan teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini langkah apa ya, bisa dikatakan untuk memperkuat lagi ya, meyakinkan lagi, yaitu menggunakan validator yang berupa manusia teman-teman. Tugasnya yaitu ID type validation, termasuk validasi jenis ID. Nah, nanti ya siapapun bisa ya. Jadi bagusnya Pi Network itu ya benar-benar melibatkan pioneers atau penggunanya sendiri teman-teman ya, tanpa dia tuh hanya core team aja atau mungkin melibatkan banyak dari luar komunitas. Enggak, ini memang spesial banget. Teman-teman bisa memiliki kesempatan, tapi ada tanda kutip yang harus kalian tahu ya teman-teman ya. So di sini juga ada face image comparison, ada perbandingan gambar wajah ya, nanti dicocokkan antara ID dengan foto selfie-nya ya. Terus ada yang terakhir liveness confirmation, itu adalah ngecek bahwasanya teman-teman itu manusia atau bukan ya, kalian apa robot dan sebagainya ya. Jadi ini mencegah kecurangan dalam proses KYC, dan proses ini sepertinya banyak akun-akun yang bakalan ya mungkin dihanguskan ya, karena mungkin curang ya. Jadi jangan curang teman-teman, karena ini bisnis, jadi sebisa mungkin jujur. So next, di sini ada PKYC can support thousands of ID types. Nah, ini dia salah satu yang menjadi andalan ya, produk dari Pi Network yang teman-teman harus bangga, karena kalian merupakan pioneers pengguna ya dari produk-produk canggih. Ini KYC yang setahu saya cryptocurrency yang menyediakan banyak itu ya, banyak jenis KTP atau ID document yang ada di seluruh negara, dan tipenya pun beda-beda, dan Pi Network sudah bisa atau punya itu semua ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah ini teman-teman ketika nanti ingin menjadi validators ya, karena memang di setiap negara itu kan ada ya masing-masing validators yang sudah lolos KYC. Nanti mereka ada proses apakah layak menjadi validators di negara tersebut atau enggak. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. P-Earn coming soon. Kita dari atas dulu ya. Start validating. You're able to validate application only from your own country. Jadi yang tahu di negara kita kan ya masing-masing orang di negara tersebut ya, yang sudah lolos KYC. Mungkin mereka ketika mengajukan sesuai persyaratan ya udah jadi human validators-nya teman-teman ya. Dan enaknya adalah setiap teman-teman memvalidasi pioneers di negaranya sendiri, itu kan satu orang dapat 1 Pi ya, mantap tuh. Semoga teman-teman bisa, dan saya juga pengen nyoba gitu ya. Oke, di situ ada tertera pending validation, successful validation, dan total validations. Nah, ini mungkin data-datanya aja teman-teman ya. Untuk menghindari kesalahan manusia, lebih dari 1 orang akan diminta untuk memberikan penilaian. Ini penjelasan yang di videonya itu ya, yang langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia teman-teman. Jadi dibutuhkan proses yang double, yang ketat, bukan hanya di sistemnya tapi juga di human validators-nya teman-teman ya. Selanjutnya, nah seperti ini kurang lebih ya nanti tugas validator.
Nah, ini dia suruh ngecek nih, is the document above a valid passport from Poland? Nah, ini kalau teman-teman yang dari Polandia, maka ditanyain ini bener nggak nih sesuai KTP atau ID dokumen yang ada di Polandia atau enggak gitu kan. Nah, asli atau bukan gitu kan. Nah, terus selanjutnya ini foto KTP dan selfie ya. Is the person in the left photograph the same as the person in the right photograph? Jadi apakah yang sebelah kiri itu sama dengan yang sebelah kanan gitu ya? Kalau enggak ya jujur aja no gitu kan, berarti nggak lolos atau ada masalah gitu kan. Jadi memang dibutuhkan juga ya proses yang ketat dan teliti teman-teman. Yang nggak semudah, wah sebelah KYC-nya cuma sebentar nih. Nah tapi ini kan memang projectnya gede ya. Dan memang sangat teliti proses KYC nih teman-teman ya. Terus kemudian terakhir validator manusia mungkin akan dipanggil untuk memutuskan apakah orang yang benar-benar hidup mengajukan verifikasi. Nah ini terkait liveness check ya, apakah dia benar-benar orangnya itu masih hidup atau mungkin sudah mati ya, kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas ini cek bahwasannya dia benar-benar nambang dia orang yang memang di akun tersebut atau enggak ya. Selanjutnya, nah ini teman-teman untuk yang ingin menjadi validator ya. Becoming a validator is rigorous but open to everyone ya. Jadi siapapun itu bisa mengajukan sebagai seorang validator di negaranya sendiri, tapi ternyata di situ ya yang warnain beda tuh ya. Rigorous itu ketat teman-teman, teliti ya. Kalau kalian ingin menjadi validator nanti mungkin ada proses ya. Mungkin proses kepercayaan atau proses ya nanti tergantung kita lihat aja ya. Dan semoga teman-teman yang mengajukan bisa lolos, terutama yang bahasa Inggris ya teman-teman. Sebisa mungkin kalian juga menguasai karena kan ini levelnya international level. Terus juga ya pastinya teman-teman harus lolos KYC dulu ya, dan nanti dicek apakah kalian layak sebagai validators atau enggak. Terus kemudian ini penjelasan lagi, tetapi proses untuk mendapatkan persetujuan cukup ketat. Nah ini saya udah jelaskan tadi ya, dan banyak faktor. Intinya kalian mungkin nanti dicek dan mungkin di interview ya, atau ya pokoknya ada prosesnya lah gitu ya. Nggak semena-mena langsung bisa jadi validators, nggak ya. Selain itu bahkan ketika seorang perintis diterima dalam program, mereka awalnya hanya anggota sementara. Jadi kalian mungkin istilahnya magang dulu ya, bukan langsung to the point gitu kan. Karena di sini yang digarisbawahi adalah accurate and trustworthy. Penjelasannya ada di samping biar teman-teman juga paham ya. Saya menyediakan terjemahannya, tapi saya juga jelasin ya maksudnya seperti apa. Dan mereka hanya dapat melanjutkan meninjau aplikasi setelah mereka membuktikan bahwa pekerjaan mereka itu akurat. Jadi teman-teman itu nanti apakah kalian pekerjaannya itu memang akurat, bener, nggak banyak errornya, terus juga mungkin kalian bisa dipercaya ya untuk menjaga privasi dan sebagainya ya, nanti kita lihat ke depannya teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang luar biasa dari kesimpulan video demo ini teman-teman ya. PKUC needs no external services, dia nggak butuh layanan dari luar ya, dari pihak luar. Terus kemudian external currencies juga enggak. Terus usage-nya, penggunaannya dia machine automation ya, jadi ada mesin yang secara otomatis gitu kan. Terus di double, tambah lagi dengan human validators dari teman-teman Pioneer sendiri ya. Dia memanfaatkan benar-benar komunitas yang ada di project ini ya. Mantap kan? Ini project yang luar biasa, bukan hanya orang dalam aja yang dapat kesempatan ya, tapi juga kita. Terus kemudian ada Bootstrap. Nah, Bootstrap ini pemrosesan yang dilakukan ya secara mandiri ya, secara sendiri, tidak membutuhkan pihak luar, eksternal teman-teman ya. Di sini juga arti-artinya kan teman-teman bisa baca sendiri ya. Tidak butuh layanan eksternal atau mata uang fiat dari luar. Oke, itu saja teman-teman ya terkait
video yang terbaru demo KYC. Semoga minggu depannya sudah KYC massal, karena ini masih finalisasi apakah itu masih masih memperkuat lagi sistem-sistemnya, atau mungkin ada yang beberapa sumber yang saya lihat tuh terkait proses memfixkan ya yang di bawah umur itu ya, minor itu ya. Semoga lah cepat dan kita bisa masuk ke open mainnet secepatnya ya. Amin. Thank you very much buat teman-teman, tetap semangat. Next video selanjutnya ya teman-teman stay tune terus di channel King Fahd, and see you next time. Bye bye.